Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, saat ini saya tengah berada di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang karomah dari salah seorang waliullah yang berasal dari Desa Kesesi, yaitu Mbah Wali Gendon. Oke, selamat menyaksikan, selamat menyimak. Dan jangan lupa untuk beri dukungan untuk channel saya ini dengan subscribe, like, share, komen, dan nonton sampai selesai. Oke? Sobat, nama Wali Gendon sangat terkenal bagi kalangan umat Islam di Jawa Tengah, terutama masyarakat Pekalongan. Penyebar agama Islam yang bernama asli Muhammad Arsal itu dikenal sebagai salah satu sosok ulama sakti pada zaman dahulu. Sebagian masyarakat menyebutnya Mbah Gendon dan terkenal dengan laku tirakatnya. Makamnya pun sampai saat ini masih ramai dikunjungi para peziarah. Mbah Gendon yang diperkirakan hidup pada sekitar tahun 1868 sampai 1960 merupakan anak satu-satunya pasangan Tarap dan Takumi. Ia lahir di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Sejak kecil Muhammad Arsal dikenal sebagai sosok yang pendiam, pengalah, dan pemaaf. Kedua orang tuanya juga mendidik Mbah Gendon dengan cara sederhana dan mandiri. Adapun waktu kecilnya, Mbah Gendon sehari-hari menggembala ternak milik orang lain. Sampai remaja dan dewasa pun, sifatnya tidak berubah. Bahkan malah semakin menjauhi duniawi. Sampai pada akhirnya, kedua orang tua Mbah Gendon mengenalkannya kepada seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Namun tidak seperti pernikahan pada umumnya. Setelah menikah, Muhammad Arsal bersama rombongan pengantar malah kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata beliau, Mbah Gendon, belum memiliki keinginan untuk berumah tangga, namun masih ingin memperdalam ilmu agama atau mondok. Ungkap ahli waris makam Mbah Gendon, M. Arifin. Sehingga, Mbah Gendon kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara untuk berangkat mondok ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Mondok di Kiai Munir. Sekitar 5 tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sekitar terserang wabah gatal-gatal. Sehingga pengasuh ponpes setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang yang berair hangat. Namun Muhammad Arsal hanya di tepian saja, sehingga teman-temannya yang iseng lantas mendorongnya ke dalam sendang. Setelah terjebur ke dalam sendang, beliau tak muncul kembali. Teman-temannya sudah mencari. Bahkan air sendang sudah dikeringkan, namun Mbah Gendon tengil tidak kunjung ditemukan. Sehingga hal itu membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke Desa Kesesi untuk memberikan kabar tersebut kepada kedua orang tuanya. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba rumah kedua orang tuanya terdengar suara diketuk-ketuk. Karena ketakutan, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah mengucapkan salam dan menyebutkan namanya, ayahnya membukakan pintu. Hal itu membuat kedua orang tuanya terkejut, bercampur bahagia. Sebab anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya pulang. Namun saat pulang itu pakaian beliau, Mbah Gendon, tidak lazim, yakni auratnya saja tertutup oleh akar-akaran yang dianyam, jenggotnya lebat dan rambutnya terurai panjang. Selama menghilang, Mbah Gendon tinggal di hutan dan goa ditemani sejumlah hewan. Dia hanya mengkonsumsi petai Cina dan bunga pohon jati. Kedatangan Muhammad Arsal itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebab, laki-laki yang membuat geger warga itu malah naik ke pohon kelapa. Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa itu selama berbulan-bulan. Meskipun dirayu keluarga, tetap tidak bersedia turun. Hingga sekitar setahun kemudian, beliau turun tanpa ada yang meminta, dan beliau turun menaiki pelapa kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelapa itu pun yang digunakannya untuk duduk selama berbulan-bulan lagi. Musim hujan juga tidak menggoyahkannya.
hingga keluarga membuatkan tempat untuk berteduh. Kabar kepulangan Muhammad Arsal itu akhirnya sampai ke pengurus ponpes tempat dia menuntut ilmu agama, sehingga pengurus ponpes beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah orang tua Muhammad Arsal. Ketenaran Mbah Gendon tidak hanya sekitar Pekalongan saja. Ada kisah, saat itu sekitar tahun 90-an, ada warga Malaysia berkunjung ke makam Simbah, didampingi adiknya warga Pangkal Pinang. Dia mengaku bertemu Mbah Gendon dan diajar mengaji. Setelah itu Mbah Gendon memberi alamat tinggalnya di Kesesi, atau tempat makamnya, kepada warga Malaysia itu. Dia kaget saat tiba di alamat itu, karena baru mengetahui kalau ternyata Mbah Gendon sudah meninggal sekitar tahun 1960-an. Warga Lampung juga hampir sama ceritanya. Namanya Pak Sodikin. Dia kesini sekitar tahun 2000-an. Dia cerita 3 bulan sebelum bertemu Mbah Gendon di hutan, ngobrol-ngobrol dan kemudian dikasih alamat di Kesesi ini. Kaget juga setelah sampai di sini, ternyata Mbah Gendon sudah meninggal.